Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Senang sekali boleh kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara secara online dan juga secara onsite. Untuk kita boleh kembali berkumpul bersama-sama di dalam hadirat Tuhan, menikmati segala kebaikan Tuhan. Amin. Mari bersama-sama di pagi hari ini siapkan hati kita untuk kita boleh datang dan kita boleh dipuaskan dengan pribadi Tuhan. Biarlah kita bawa kerinduan kita bawa doa kita di pagi hari. Mari tundukkan kepala kita. Kami datang ya Tuhan di hadirat-Mu saat ini ya Tuhan Yesus. Dengan segenap tubuh, jiwa dan roh kami ya Tuhan. Menyatakan di hadirat-Mu bahwa kami haus dan lapar akan Engkau. Karena itu kenyangkan setiap kami pagi hari ini dengan segala kebaikan-Mu Tuhan. Kenyangkan setiap kami di pagi hari ini dengan pribadi-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh melihat ya Tuhan bahwa kebaikan-Mu, bahwa kasih-Mu selalu baru setiap pagi Tuhan. Engkau melimpahkan setiap kasih setia-Mu bagi setiap umat-umat-Mu yang setia ya Tuhan. Bahwa setiap kami ya Tuhan di pagi hari ini, untuk kami boleh menikmati hadirat-Mu, masuk ya Tuhan lebih dalam lagi menyembah-Mu ya Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara pagi hari ini, mari bawa angkat kedua tangan-Mu, mari sembah Tuhan. Mari datang dengan segala ucapan syukur-Mu, sebab Tuhan adalah baik dulu sekarang selamanya. Dia Allah yang tak pernah berubah, kasih-Nya selalu baru setiap pagi. Dia Allah yang baik, Dia Allah yang setia. Mari bawa kerinduan-Mu, mari bawa setiap doa-Mu. Oh, ini setiap kami Tuhan, ini setiap kami ya Allah. Kami rindukan Engkau, kami rindukan hadirat-Mu lebih lagi ya Allah. Biarlah Kau yang membukakan tingkap-tingkap langit-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Kami siap ya Allah, kami siap ya Tuhan, kami siap ya Allah Tuhan. Haleluya. Kami datang ke hadirat-Mu di pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Lebih lagi pimpin setiap kami ya Tuhan Yesus. Kami siap datang di hadirat-Mu ya Allah. Saat indah ku berhadapan denganmu. Memandang wajah-Mu Yesus, kekasih jiwaku. Bahwa setiap kami ya Tuhan Yesus, bawa daku erat dalam pelukan-Mu. Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Mari angkat tangan-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan ya Tuhan kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Rindu selalu diam dalam baik-Mu, menikmati
dalam baitmu, menikmati kasih. Mari di pagi hari ini angkat kedua tangan, mari datang kepadanya. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu. Saudara, sekali lagi angkat kedua tanganmu di pagi hari ini. Mari bawa rindumu, hadiratmu Tuhan, hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam baitmu, menikmati kasih anugerah. Lebih lagi
Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekeliling. Tetap tinggal mari angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara, katakan, ku ingin tetap di sini menikmati. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah. Oh, kami inginkan Tuhan. Oh, kami butuhkan Engkau Tuhan. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah. Mari lebih lagi bawa rindumu, katakan, ku ingin tetap di sini menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini. Mari dengan satu hati, mari angkat kedua tanganmu semuanya. Ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Oh Tuhan, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Mari lebih lagi katakan, Tuhan, ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah. Oh Tuhan, ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Mari saat ini biar musik menyembah Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mari terus nikmati hadirat-Nya. Mari sembah Dia. Mari angkat tanganmu dan katakan, ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu.
Mari saya undang kita semua bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan di dalam kasih-Mu. Diam di Sekali lagi kita angkat kedua tangan kita. Mari kita sembah Tuhan sekali lagi. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya, Engkau baik Tuhan, Engkau ajar. Haleluya, haleluya. Kami datang Tuhan, kami sembah Engkau. Haleluya, haleluya. Engkau kudus, Engkau mulia. Haleluya, la 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 la, ya la 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 maya shande. Haleluya, haleluya. Kami sembah, kami puji Engkau segalanya. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Terima
Kami mau bersyukur ya Bapa. Kalau hari ini kami boleh menikmati setiap kebaikan. Kami boleh menikmati kehadiran-Mu. Dan kami boleh menikmati anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur kalau hari ini kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Karena itu berbicaralah kepada kami anak-anak-Mu ini. Apa yang menjadi kerinduan-Mu, apa yang menjadi isi hati-Mu, sampaikan di tempat ini. Dan biarlah juga Engkau berkenan mencurahkan roh hikmat itu. Sehingga waktu kami dengar firman-Mu, kami boleh menjadi mengerti. Waktu kami boleh menjadi mengerti, kami boleh melakukan firman-Mu. Dan pada saat kami boleh melakukan firman-Mu, kami tahu Tuhan, Engkau sedang menguduskan setiap kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Urapi kami yang mendengar, urapi kami yang berbicara. Sehingga waktu kami pulang kami sama-sama diberkati Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Sekali lagi sama-sama katakan amin. Kita mau kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Dan boleh silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih. Sekali lagi shalom semuanya. Apa kabarnya? Semua dalam keadaan baik, puji Tuhan. Amin. Oke, hari ini kita sama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya ada pertanyaan untuk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Menurut Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di tempat ini, apakah sesuatu yang gampang waktu kita berserah kepada yang namanya kedaulatan Tuhan dalam kehidupan kita? Sesuatu yang gampang enggak? Gampang enggak kita ngomong, aku berserah Tuhan. Apakah itu sesuatu yang gampang untuk kita lakukan, untuk kita ucapkan di hadapan Tuhan? Saya percaya enggak gampang. Bahkan ada orang pun kadang-kadang dia bilang dia berserah kepada Tuhan, tapi berserahnya tuh dengan keterpaksaan. Bukan dengan penyerahan diri. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ada satu pribadi, ada satu tokoh di mana dia berserah kepada Tuhan dengan hatinya, dengan hati yang berserah kepada Tuhan. Karena itu yuk sama-sama kita buka di Kejadian 28 ayat 10 sampai 13. Kejadian 28 ayat 10 sampai 13. Kita akan baca sama-sama firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Amin. Nah, saudara terkasih, Yakub ini adalah salah satu daripada leluhurnya bangsa Israel. Dia adalah orang besar, orang luar biasa. Jadi kalau kita baca Alkitab itu kita akan mudah menemukan nama Yakub ini. Nah, tapi ada sesuatu yang menarik tentang Yakub ini. Nah, Yakub ini adalah seseorang yang kalau dia sudah punya keinginan, maka dia akan berusaha mendapatkan apa yang dia inginkannya. Dengan segala cara walaupun harus melanggar norma-norma yang ada. Jadi orang Yakub itu seperti itu. Ini sesuai dengan namanya. Nama Yakub itu artinya apa? Nama Yakub itu artinya menggantikan, melampau batas, cerdik. Bahkan ada yang menyebutkan arti namanya juga penipu. Jadi dia ini orangnya kalau pengen sesuatu dia akan berusaha mendapatkannya. Nah, perilaku ini terlihat waktu dia dilahirkan. Jadi terlihat sejak dia dilahirkan. Jadi Yakub ini punya saudara kembar yang namanya Esau. Nah, Esau ini lahir duluan. Nah, waktu Esau ini lahir, apa yang terjadi? Tuminnya Esau itu dipegang sama si Yakub. Jadi seakan-akan dia mau keluar duluan. Nah, jadi dari lahirnya pun sudah kelihatan. Seakan-akan kalau dia pengen sesuatu dia akan berusaha untuk mendapatkannya.
Nah, karena Esau lahir duluan, maka dia menjadi anak sulung dan dia mendapatkan hak kesulungan. Nah, suatu saat waktu mereka sudah sama-sama besar, di suatu saat tiba-tiba tidak tahu kenapa Yakub nih menginginkan hak kesulungan. Tapi tidak bisa. Kenapa? Hak kesulungan cuma untuk anak yang sulung. Sedangkan dia bukan anak sulung. Dia lahir setelah Esau. Jadi boleh dikatakan sesuatu yang mustahil untuk dia untuk mendapatkan hak kesulungannya. Nah, tapi apa yang terjadi suatu saat dia gunakan berbagai macam cara. Salah satunya adalah menipu saudaranya Esau untuk mendapatkan hak kesulungan. Dan bukan cuma itu. Dia bukan cuma menipu Esau untuk mendapatkan hak kesulungan. Kemudian dia juga menipu bapaknya Ishak untuk mendapatkan berkat. Jadi dengan bantuan ibunya ini dia menipu bapaknya. Sehingga dia mencuri hak kesulungan dan juga mencuri hak atau berkatnya Esau. Jadi Esau tuh marah benar dan mau membunuh dia. Nah, waktu Esau marah dan mau membunuh dia, apa yang terjadi? Ibunya sama bapaknya ngomong gini, sudahlah kau pergi dari rumah ini. Tinggalkan rumah ini. Pergilah ke Haran, ke tempat saudaraku. Kata mamanya dan kata bapaknya, sudahlah pergi. Nah, ternyata apa yang terjadi? Waktu Yakub menipu saudaranya dan juga menipu bapaknya, dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia dapatkan hak kesulungan dan juga mendapatkan berkat. Tetapi bukan cuma itu, dia dapat ekstra bonus. Apa ekstra bonusnya? Dia mendapatkan semua persoalan, dia mendapatkan semua penyesalan, dia mendapatkan semua kesusahan dan dia mendapatkan air matanya mengalir karena kejadian menimpa semua itu. Pertanyaannya kenapa? Kok setelah mendapatkan hak kesulungan, setelah mendapatkan berkat justru dia menderita. Justru dia mendapatkan semuanya persoalan, penyesalan, kesusahan. Karena seperti ini Bapak Ibu. Yakub ini beda dengan Esau. Esau ini orang yang mencintai alam. Dia sudah terbiasa di luar rumah. Jadi kalau sampai Esau ini di luar rumah atau pergi meninggalkan rumah tidak jadi masalah buat dia. Tapi Yakub ini beda. Dia ini orang rumahan. Dia ini anak mama. Dia ini paling senang di rumah. Jadi kalau sampai dia pergi meninggalkan rumah, itu adalah persoalan terbesar dalam kehidupannya. Masalah yang terbesar dan pergumulan yang terbesar di dalam hidupnya. Bahkan waktu mamanya ngomong seperti ini, pergilah berapa hari aja. Ternyata beberapa harinya jadi 20 tahun. Dan waktu dia pergi itu, dia tidak pernah lagi melihat bapaknya, tidak pernah lagi melihat ibunya. Jadi ini adalah persoalan terbesar yang terjadi dalam kehidupan Yakub. Waktu Yakub berani melakukan sesuatu yang buruk dalam kehidupannya. Jadi dia mengalami banyak masalah. Nah, yang menariknya seperti ini. Di saat dia menghadapi pergumulan hidupnya, dia capek, dia lelah dan ketakutan. Tapi di ayat Kejadian 28 ayat 11 bunyinya seperti ini. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Perhatikan baik-baik kata itu ya. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Kata sampai di situ, bahasa Ibraninya bukan kayak kita pergi misalnya ke Lampung, sampai di Lampung. Sampai di situ bukan artinya kita sudah merencanakan sesuatu dan sampai di situ. Enggak. Kata sampai di situ artinya, arti harafiahnya adalah Yakub terpaksa berhenti di tempat itu. Jadi bukan tujuannya berhenti di situ, tapi karena terpaksa. Kenapa terpaksa? Matahari sudah mulai terbenam dan dia harus bermalam di situ. Karena itu dia terpaksa berhenti di situ, di tempat itu. Nah, dalam kondisi paling rendah dalam kehidupannya, apa yang terjadi? Tuhan menampakkan diri kepada dia melalui mimpi. Di saat paling rendah kehidupan Yakub, Tuhan menghampiri dia. Nah, waktu Tuhan menghampiri dia, ada beberapa hal yang Tuhan nyatakan kepada Yakub. Hal yang pertama yang Tuhan nyatakan, Tuhan menyatakan siapa
dirinya atau Tuhanlah yang menunjukkan siapa dirinya. Nah, di ayat yang kita baca ini Bapak Ibu, itu adalah pertama kali Tuhan menunjukkan dirinya kepada Yakub. Dan yang menariknya seperti ini. Waktu Yakub mengalami kesusahan, dia tidak berdoa, tidak cari Tuhan. Ayatnya tidak ngomong seperti ini. Waktu dia mengalami kesusahan, dia mulai berdoa dan berteriak kepada Tuhan. Tidak ada kata-kata itu. Bahkan sampai titik yang kita baca ayat tadi, tidak pernah ditemukan Yakub itu berdoa. Abraham berdoa. Ada ayatnya sampai titik yang kita baca ini ya. Ishak juga berdoa. Tapi Yakub tidak pernah ditemukan dia berdoa. Tidak pernah ditemukan dia adalah orang yang rohani. Buktinya aja dia mau mendapatkan apa yang diinginkan dengan menghalalkan segala cara. Jadi dia bukan orang yang rohani dan dia tidak sedang mencari Tuhan. Waktu saya kecil Bapak Ibu, saya suka baca dongeng. Dongeng yang saya suka itu adalah salah satunya adalah bawang merah, bawang putih. Mawar merah, mawar putih. Biasanya yang jahat mawar merah atau bawang merahnya, yang baik adalah bawang putih. Nah setiap kali saya baca dongeng, ini yang saya temukan seperti ini. Cuman orang baik yang mengalami kebaikan Tuhan. Cuman orang baik di dongeng itu. Tidak pernah ada yang jahatnya ditemukan mengalami sesuatu kebaikan Tuhan. Tidak pernah. Tapi waktu saya baca Alkitab, seringkali Tuhan mendatangkan orang yang tidak layak untuk mendapatkan kebaikan Tuhan. Ternyata kita dapat mengenal Tuhan itu bukan karena kita mencari Tuhan. Kita bisa mengenal Tuhan itu karena Tuhan menyatakan dirinya kepada kita. Selama Tuhan tidak pernah menyatakan dirinya kepada kita, kita tidak akan pernah mendapatkan sesuatu tentang Tuhan. Dan ini hal yang terjadi kepada diri Yakub. Ketika dia mengalami semua hal itu, ketika dia tidak mencari Tuhan, ketika dia mengalami segala sesuatunya, Tuhanlah yang mencari dia. Nah Bapak Ibu sekalian, misalnya saya punya barang ini Bapak Ibu ya, punya air mineral ini. Saya pengen menyelidiki apa sih yang ada dalam air ini, maka saya observasi. Setuju Bapak Ibu ya? Saya mulai mengamati barang ini, gimana caranya saya bisa mengetahui barang ini. Saya mulai observasi. Nah ini untuk benda mati. Nah tapi waktu saya pengen mengenal Jamie, saya tidak bisa cuma observasi. Tapi saya harus bangun relasi sama Jamie. Oke? Nah tapi kepada Tuhan tidak cukup observasi, tidak cukup membangun relasi. Tapi kita butuhkan satu lagi yang namanya penyataan diri Tuhan atau pewahyuan diri Tuhan. Kita butuh yang namanya iluminasi atau pewahyuan daripada Tuhan. Waktu Tuhan menyatakan dirinya, maka barulah kita dapat mengenal Tuhan. Coba kita lihat Yeremia 18 ayat 1 dan 2. Yeremia 18 ayat 1 dan 2. Di sini dikatakan seperti ini. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia, bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Ayat itu tidak ngomong seperti ini. Pergilah ke tukang periuk, amati dia, pelajari dia. Dapat apa tentang aku? Enggak. Tuhan tidak ngomong seperti itu, tapi Tuhan ngomong seperti ini. Pergilah ke sana karena aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Aku akan menyatakan diriku kepadamu. Jadi kalau kita bisa mengenal Tuhan itu adalah anugerah Tuhan buat kita. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena kita rohani. Tapi Tuhan itu sendirilah yang berkenan menyatakan dirinya. Francis Schaeffer ngomong seperti ini, kita tidak akan pernah mengerti Tuhan sampai Tuhan itu sendiri yang menyatakan dirinya kepada kita. C.S. Lewis ngomong seperti ini, bagaimana orang yang punya pikiran yang terbatas dapat mengerti Tuhan yang tidak terbatas, kecuali Tuhan yang tidak terbatas itu menyatakan dirinya kepada pikiran yang terbatas ini. Jadi intinya
Tuhan adalah Tuhan yang menyatakan dirinya. Dan yang menariknya di Alkitab bunyinya ngajari kita seperti ini. Tuhan kita suka menyatakan dirinya. Tuhan kita suka membuat dirinya dikenal. Jadi yang pertama adalah Tuhan menyatakan dirinya adalah pribadi yang suka untuk dikenal atau menyatakan diri. Nah yang kedua, Tuhan yang sama menyatakan tentang kedaulatannya atas diri Yakub. Ayat 12, di situ dikatakan seperti ini. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampak malaikat Allah turun naik di tangga itu. Ayat 13, berdirilah Tuhan di sampingnya. Perhatikan kata tangga di ayat 12 dan perhatikan kata-kata berdirilah Tuhan di sampingnya. Nah perhatikan baik Bapak Ibu. Ini walaupun dia melihat dalam mimpi, tapi saya percaya seperti ini. Waktu dia melihat tangga dari bumi sampai ke langit ujungnya. Pasti dia akan ngomong seperti ini, wow. Ini luar biasa banget gitu nah. Jadi boleh dikatakan dia melihat sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Sampai ke langit. Nah terus yang kedua dikatakan Yakub melihat Tuhan berdiri di sampingnya. Nah ternyata di dalam bahasa Inggris bunyinya seperti ini. The Lord stood above it. Jadi bahasa Inggris bunyinya gini, Tuhan berdiri di atasnya. Nyanya apa? Titik di mana Yakub tidur. Dalam New Living Translation bunyinya seperti ini. At the top of the stairway stood the Lord. Yang artinya gini, memang ada yang yang menafsirkan di samping Yakub. Tapi juga ada yang menafsirkan Tuhan itu ada di ujung tangga di sana. Di surga sana. Oke, terlepas apapun itu, intinya seperti ini. Kehadiran Tuhan pada saat itu mau ngomong sama Yakub seperti ini. Walaupun Tuhan yang ada di sorga yang tinggi, dia peduli dengan Yakub yang ada di bumi. Walaupun dia ada di sorga yang tinggi, matanya melihat Yakub di tempat yang paling bawah. Disitulah Tuhan mau nyatakan seperti ini. Dialah Tuhan yang berdaulat di atas Yakub. Dialah Tuhan yang berdaulat atas diri Yakub. Jadi berdiri di atas sesuatu yang lain menunjukkan otoritas. Tuhan berdiri jauh melebihi Yakub. Tuhan berkuasa, punya otoritas atas segala sesuatu. Dan Tuhan yang sama punya otoritas terhadap diri Yakub. Yakub berpikir seperti ini, kalau aku mau sesuatu, aku akan berusaha mendapatkannya dengan segala cara. Yang artinya dia berpikir seperti ini, aku bisa mendapatkan sesuatu yang aku ingini. Dengan usahaku sendiri, dengan kemampuanku sendiri, aku bisa mengatur masa depanku dan aku bisa melakukan semuanya. Ini pikiran Yakub. Tapi Tuhan mau ngomong seperti ini. Kalau kamu sampai ke titik ini dengan bertemu dengan Tuhan, itu semua anugerah Tuhan. Kenapa? Karena orang dulu hidupnya itu berkelompok. Orang dulu hidupnya berkomunitas. Kenapa? Waktu mereka berkomunitas, mereka akan saling jaga satu dengan yang lain. Jadi bisa aja kalau sendirian dia bisa ketemu binatang buas, dia bisa ketemu perampok, dia bisa mati di jalan. Apalagi Yakub bukanlah seorang pejuang loh. Yang pejuang tuh Esau. Esau tuh kalau dihadap dengan binatang buas dia akan melawan. Tapi Yakub enggak. Yakub anak mama. Jadi kalau sampai dia bisa bertemu dengan Tuhan di titik itu. Jadi perjalanan itu kurang lebih berapa kilo gitu ya. Dan dia ada sampai di tempat itu. Berarti ada Tuhan yang berdaulat atas hidupnya. Ada Tuhan yang menjaga, memelihara dia. Dan dia sampai ke tempat itu. Amin Bapak Ibu. Jadi yang pertama Tuhan ngomong gini, aku adalah Tuhan yang menyatakan diri. Yang kedua, aku adalah Tuhan yang berdaulat atas dirimu. Dan yang ketiga, dia katakan seperti ini, dia adalah Tuhan yang menyatakan kesetiaannya kepada Yakub. Ayat 13.
Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Perhatikan kata akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu dan Allah Ishak. Nah di ayat ini Tuhan mau ngomong seperti ini. Walaupun generasi berubah. Walaupun zaman berubah. Tapi kasih Tuhan tidak pernah berubah. Abraham itu kakek. Ishak itu bapaknya dia. Jadi beda generasi. Kalau sampai terjadi sesuatu di beda generasi, berarti ada sesuatu yang tidak pernah berubah. Dan Tuhan bilang gini, kalau aku setia kepada Abraham nenekmu. Kalau aku setia kepada Abraham bapakmu. Abraham nenekmu. Ishak bapakmu. Aku pun setia kepada engkau. Karena aku adalah Allah yang tidak pernah berubah. Maka sehingga apa yang dia lakukan? Dia berikan janji-janjinya kepada Yakub. Kita lihat, pertama dia berjanji akan memberikan tanah perjanjian. Ayat 13. Tanah tempat engkau berbaring itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Yang kedua, Tuhan berjanji akan memberikan keturunan. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya. Tuhan berjanji akan menjadikan dia saluran berkat. Olehmu serta keturunanmu kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Dan yang keempat, Tuhan memberikan peneguhan bahwa dia akan menggenapi janjinya di ayat 15. Sebab aku tidak akan pernah meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Bahkan menurut beberapa teolog, dia bilang seperti ini, janji yang Tuhan berikan kepada Yakub itu jauh lebih indah daripada Tuhan janjikan kepada Abraham. Kenapa lebih indahnya? Pertama, Abraham tuh dipanggil dari Haran menuju tanah perjanjian. Dari satu tempat ke tanah perjanjian. Nah ini Yakub sudah dari tanah perjanjian, dia keluar dari perjanjian menuju ke Haran. Nah sudah keluar, waktu dia sudah tinggal di tanah perjanjian, tempat yang Tuhan pengen dia tinggal situ, dia keluar gara-gara perbuatannya, gara-gara kesalahannya, gara-gara salah ambil keputusannya, karena maunya dia harus keluar dari tanah perjanjian keluar. Ini artinya apa? Ini adalah langkah mundur. Bayangkan sudah mundur, Tuhan bawa balik lagi ke tanah perjanjian. Sampai segitunya. Sudah bikin ulah, kacau, buat semaunya. Tuhan tetap balikin ke tanah perjanjian. Terus yang kedua, waktu Tuhan bilang gini, aku akan memberikan keturunan kepada Abraham. Abraham sudah punya istri. Sedangkan Yakub waktu dijanjikan Tuhan seperti ini, belum punya pacar pun belum. Jadi berbahagia untuk para jomblo. Kalau Tuhan berjanji kepada Yakub, aku akan memberikan keturunan walaupun dia belum ada jodohnya. Kalian yang sama pun akan mendapat pengharapan. Tuhan akan berikan yang terbaik. Amin. Karena saya senang lihat wajah-wajah yang begitu ceria waktu dengar kata jodoh. Oke, amin. Jadi ini adalah Tuhan yang menyatakan bahwa dirinya adalah Tuhan yang menyatakan kesetiaannya kepada kepada Yakub. Perhatikan baik-baik, menyatakan diri, menyatakan kedaulatannya, dan menyatakan kesetiaannya. Waktu Tuhan menyatakan semua itu, apa yang terjadi pada diri Yakub? Dia mengalami ketakutan dan juga dia mengalami kekaguman akan Tuhan. Kenapa? Karena hari itu sebelumnya mungkin dia dengarlah daripada Abraham kakeknya. Kita punya Allah yang luar biasa, Allah yang setia, Allah yang dahsyat. Terus dia dengar lagi dari bapaknya Ishak, Tuhan kita luar biasa, Tuhan kita dahsyat. Tuhan yang memberkati kita semua. Wah, dia melihat semuanya. Wah, puji Tuhan. Tapi dia tidak pernah alami. Tapi hari itu dengan mata kepalanya sendiri, dia melihat Tuhan menyatakan itu pada dirinya. Sehingga waktu dia menyadari bahwa Tuhan peduli kepada dia bukan karena perbuatannya, tetapi karena siapa dia, apa yang terjadi. Pertemuan dengan Tuhan merubah hidupnya dan iman percayanya. Taunya dari mana? Kita lihat.
Kalau kita baca Kejadian 27 ayat 20. Waktu dia menipu bapaknya Ishak, dia bilang seperti ini. Karena Tuhan Allahmu membuat aku mencapai tujuanku. Jadi kan Ishak nih ngomong sama Esau gini, udahlah aku sudah mau mati, sebentar lagi umurku tidak lama lagi, pergilah engkau berburu, buatlah makanan yang enak untuk aku. Supaya aku bisa melepaskan berkat untuk engkau. Ini kata Abraham kepada Esau. Nah waktu Esau pergi apa yang terjadi? Mamanya Ribka ngomong sama Yakub, udah bapakmu mau melepaskan berkat, coba datang supaya kau dapatkan berkat itu. Nah waktu si Yakub datang, Ishak bingung, kok cepet bener. Nah waktu dia ngomong cepet bener, dia bilang seperti ini, iyalah karena Tuhan Allahmu membuat aku mencapai tujuan. Dia tidak ngomong gini, sebab Allahku. Tapi dia ngomong gini, Allahmu. Yang artinya apa? Yakub ini belum sungguh-sungguh menjadikan Tuhan ini adalah Tuhannya. Makanya dia bilang Allahmu, bukan Allahku, Allahmu. Tapi waktu dia bertemu dengan Tuhan, apa yang terjadi? Kita lihat ayat 20 sampai 22. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini. Memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai. Sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku. Maka Tuhan akan menjadi Allahku. Tuhan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dan segala sesuatu yang kau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Waktu dia bertemu dengan Tuhan, waktu Tuhan menyatakan diri, menyatakan kedaulatannya, menyatakan kesetiaannya. 2 hal yang terjadi. Yang pertama, dia menjadikan Tuhan sebagai Tuhannya. Dan yang kedua, dia memberikan perpuluhan kepada Tuhan. Jadi dia memberi perpuluhan bukan supaya dia diberkati. Dia memberikan perpuluhan karena dia mengakui kedaulatan Tuhan dalam hidupnya. Makanya dia beri perpuluhan. Jadi kalau kita memberi perpuluhan bukan karena kita pengen diberkati Tuhan. Tapi waktu kita memberi perpuluhan itu kita menyatakan engkaulah Tuhan yang berdaulat atas hidupku. Engkaulah Tuhan yang menyatakan kesetiaanmu kepadaku. Jadi boleh dikatakan seperti ini. Yakub menyerahkan dirinya dalam kedaulatan Tuhan. Seorang hamba Tuhan bernama Edmund Chan. Dia kasih pengertian tentang penyerahan diri itu bagus banget. Dia bilang seperti ini. Surrender is not giving up, is giving in to God. Saya ulangi ya. Surrender is not giving up, it's giving in to God. Nah, penyerahan diri itu bukanlah menyerah dalam artian putus asa. Menyerahnya seperti ini. Ya karena Tuhan luar biasa, Tuhan dahsyat, aku tidak bisa apa-apa. Aku cuma manusia. Ya udahlah, kalau Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa, udahlah, aku menyerahlah. Menyerahnya seakan-akan putus asa. Aku tidak bisa lakuin apa-apa, aku cuma manusia. Engkau dahsyat, engkau luar biasa. Aku tidak bisa menandingi, aku tidak bisa ngelakuin apa-apa di hadapanmu. Aku berserahlah. Nah ini namanya giving up. Penyerahan diri gara-gara terpaksa berputus asa. Tapi dia bilang seperti ini. Biarlah penyerahan dirimu karena engkau berserah. Berserah itu artinya seperti ini. Bukan dengan terpaksa. Karena engkau melihat kebaikan Tuhan. Karena engkau melihat kekuasaan Tuhan. Karena engkau melihat kebesaran Tuhan. Aku mempercayakan hidupku. Aku berserah kepada engkau. Makanya kata Edmund Chan, surrender is not giving up, tapi giving in. Berserah kepada apa? Berserah kepada kasihnya yang besar. Berserah kepada kemuliaannya yang besar. Berserah kepada kasihnya, kesetiaannya yang besar. Amin. Sehingga waktu kita mengenal Tuhan, maka kita akan belajar untuk berserah kepada Tuhan dengan hati
yang berserah. Amin. Mau belajar berserah kepada Tuhan? Ya mari kita bangkit berdiri yuk. Suatu saat saudara yang terkasih ada seorang hamba Tuhan, ada seorang pendeta bernama Maxi Durman. Nah Maxi ini cerita tentang saudara iparnya. Jadi saudara iparnya ini meninggal karena kanker di usia 43 tahun. Nah dia bercerita tentang Randy Morris ini, iparnya. Dia bilang seperti ini, setelah dia meninggal dia menemukan surat yang ditulis oleh Randy Morris ini kepada Maxi ini. Nah dia cerita seperti ini. Nah Maxi ini punya cara yang unik dalam waktu berdoa. Cara uniknya gimana? Jadi kalau dia masuk dalam doanya, dia membayangkan dirinya pergi ke satu tempat. Jadi ada satu tempat yang dia suka di suatu pegunungan. Nah dia bayangkan dirinya, dia pergi ke tempat itu. Setiap kali dia berdoa, dia pergi ke tempat itu, dia bawa pikirannya ke tempat itu. Waktu di tempat itu ada gazebo. Dia masuk ke gazebo itu dan dia membayangkan Tuhan hadir di situ. Dia ngobrol sama Tuhan. Jadi setiap doa dia bawa seperti itu. Dia bawa ke satu tempat dan dia membayangkan dirinya bertemu dengan Tuhan di situ. Dan itu adalah caranya berdoa setiap hari. Nah sampai suatu waktu tiba-tiba dokter ngomong seperti ini. Kankermu kembali, kamu kena kanker lagi. Waktu dia dapat semua itu, dia marah benar, dia kecewa benar. Dan dia tidak bisa berdoa. Dia tidak bisa berdoa. Sampai berapa waktunya dia tidak bisa terima keadaan. Dia marah sama Tuhan. Dia marah sama keadaan, dia tidak bisa terima. Tapi tidak tahu kenapa di satu titik, dia coba bawa dirinya ke tempat itu lagi. Ke tempat dia biasa berdoa untuk bertemu dengan Tuhan. Dia membayangkan dia berdoa bertemu dengan situ. Nah waktu dia sedang bawa dirinya ke sana, tiba-tiba dia melihat dirinya tuh seperti anak kecil. Umur 5 tahun. Masuk ke tempat itu. Waktu dia masuk ke tempat itu dia melihat dirinya seperti anak kecil yang umur 5 tahun. Tiba-tiba dia melihat Yesus datang. Yesus cuma berdiri di hadapan dia, cuma buka tangan seperti ini. Dia lari ke hadapan Yesus, dia peluk. Dia menangis di situ. Dia marah, dia nangis. Tuhan kenapa? Dia nangis segala macam. Tuhan tidak ngomong apa-apa. Tuhan cuma peluk dia. Tuhan tahu apa yang kau sedihkan. Aku tahu apa yang kau sedang alami. Kekecewaanmu, kemarahanmu, kesedihanmu aku tahu. Tapi mohon engkau belajar mempercayai aku. Bahwa hidupmu di tanganku. Kemudian dia bilang seperti ini. Kanker itu udah hilang, dia bilang. Akhirnya dia meninggal. Tapi waktu dia bertemu dengan Tuhan dalam keadaan seperti itu, dia cuma ngomong seperti ini. Mulai hari ini aku hidup dengan 2 kata. Trust Jesus. Mempercayai dia. Amin Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dalam hidup kita banyak hal kita tidak bisa mengerti tentang keadaan yang kita alami. Tapi mau tidak hari ini kita belajar untuk menyerahkan diri kepada kedaulatan Tuhan. Kenapa? Karena dia Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang baik, Tuhan yang setia. Dia tahu yang terbaik untuk kita. Dan waktu kita berserah kepada Tuhan, biarlah kita tahu hidup kita ada di tangan Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan tahu yang terbaik untuk kita semua. Mari kita datang sama Tuhan. Tuhan
Mari kita datang sama Tuhan yuk. Engkau Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Kalau hari ini Bapak Ibu yang hadir, baik hadir di tempat ini maupun secara online mengikuti semua ini. Kalau hari ini engkau mengalami sesuatu yang berat dalam hidupmu. Mungkin kau sedang mengalami sesuatu yang menurut engkau sangat menyedihkan hatimu. Tapi pada hari ini kalau kau bilang, Tuhan, apapun yang sedang aku alami hari-hari ini, aku cuma mau belajar percaya kepada Engkau. Karena Engkau adalah Bapakku, Engkau adalah Allah yang tidak pernah berubah. Engkau adalah Allah yang mengasihi aku dan tahu yang terbaik buat aku. Hari ini aku mau berserah penuh ya Tuhan. Aku mau bersandar penuh dalam tangan. Dan jika itu doamu di hadapan Tuhan, kau boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan saat ini. Kau yang bilang, Tuhan aku mau berserah. Aku mau menyerahkan diriku. Aku mau mempercayakan dirimu kepada kedaulatanmu ya Tuhan. Aku mau Tuhan, aku mau. Jika itu doamu, kau boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Mungkin berat, mungkin susah, tapi biarlah hari ini kita boleh hidup mempercayai Tuhan dalam kehidupan kita. Dia tahu yang terbaik, Dia punya rencana bagi kita semua. Dia punya rencana dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, semuanya menuju kepada rencananya yang besar bagi kita semua. Karena itu mari, engkau yang butuh kekuatan, engkau yang butuh penghiburan, kau boleh angkat tanganmu saat ini. Izinkan Tuhan memeluk engkau, izinkan Tuhan memulihkan engkau, izinkan Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada engkau. Izinkan buka tanganmu, mulai berdoa. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Bapak, pada saat ini kami seperti halnya seorang anak kecil ya Tuhan, yang mungkin lagi kecewa, yang mungkin lagi marah, yang mungkin tidak bisa terima satu keadaan. Tapi waktu kami melihat Engkau ya Tuhan Yesus, hati kami lega, hati kami dikuatkan. Karena kami punya seorang Bapa yang baik. Kami punya Tuhan yang baik, kami punya gembala yang baik, yang mengerti keadaan kami. Mungkin saat ini kami butuh dihibur ya Tuhan, kami butuh dikuatkan. Biarlah hari ini Engkau boleh memegang tangan kami ya Tuhan. Biarlah hari ini Engkau boleh menguatkan kami, memberikan penghiburan itu, sehingga kami boleh kuat kembali ya Tuhan. Kami boleh bangkit kembali, kami boleh punya pengharapan lagi ya Tuhan. Kan Tuhan berdoa untuk setiap jemaatmu yang mengangkat tangan hari-hari ini. Mereka yang sedang mengalami kesusahan, mereka yang sedang mengalami kekacauan, mereka sedang mengalami satu masalah. Tuhan tolong, Tuhan dengar ya Tuhan, Tuhan hibur mereka semua. Kuatkan mereka ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan dengar doa-doa mereka ya Tuhan. Mengalir ya Tuhan kasih-Mu, mengalir kasih-Mu kepada jemaat-Mu yang hadir ya Tuhan, maupun jemaat-Mu yang melihat secara online. Tuhan jamah ya Tuhan. Tuhan kuatkan ya Tuhan, Tuhan kuatkan ya Tuhan. Yes Lord, yes Lord. Dan biarlah Tuhan boleh menjawab setiap doa ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Makasih untuk firman-Mu. Biarlah Kau boleh materaikan firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga boleh menghasilkan buah pada musimnya ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kalau sebentar lagi kami akan masuk dalam perjamuan kudus, bila Tuhan mempersiapkan hati kami masing-masing. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang sudah diberkati dengan firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Ada Bapak Ibu yang belum dapat roti dan anggur? Sudah semua? Kalau sudah, yuk mari kita siapkan hati kita masing-masing.
Mari kita datang pada Tuhan yuk. Biar sebelum kita masuki perjamuan kudus, biarlah kita mau mengingat setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Bagaimana Tuhan telah menjawab setiap doa kita. Bagaimana Tuhan selalu menyatakan kesetiaannya kepada kita. Mari kita mengingat kebaikan Tuhan saat ini. Yes, Lord. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah dia mengucap syukur atasnya, ia memecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bukankah roti yang ada di tangan kanan kita adalah tanda persetujuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bukankah anggur yang ada di tangan kanan kita adalah tanda persetujuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Mari kita arahkan hati dan pada kita kepada Tuhan yang memberkati kita semua. Kekasih-kekasih Kristus, dengarkanlah firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaan usahamu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah sekolahmu. Diberkatilah apa yang kau buat dengan kedua belah tanganmu. Biarlah Tuhan buat semuanya berhasil. Diberkati dengan kesehatan, dengan kekuatan. Diberkati dengan segala hikmat, pengertian dan pewahyuan yang datang daripada Tuhan. Karena itu pulanglah dan bawalah berkat yang berlimpah dari Bapa di surga. Kasih dan anugerah terbesar di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus. Serta persoalan manis bersama Roh Kudus. Mulai menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan permai sampai Maranatha. Kita semua yang sudah terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.